kencang di jalan raya. Tapi pengemudi tiba-tiba tertidur. Ini membuat temannya takut sampai mati. Buru-buru menamparnya untuk membangunkannya. Ternyata Beno mengidap penyakit aneh. Dimungkinkan untuk tiba-tiba tertidur kapan saja. Di mana saja, saat di lift, saat duduk di kereta bawah tanah. Bahkan di ketinggian 100 meter pun masih tidur seperti biasa. Saat pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan, dokter berkata sangat miris. Ada telur di kepalanya, tapi telur itu belum mekar. Ketika dia sampai di rumah, dia bisa makan apapun yang dia inginkan. Atau dia tidak akan bisa makan lagi. Dokter berpikir, saat Beno mendengar kabar buruk ini, mungkin dia akan meneteskan air mata. Tetapi ketika dokter mengangkat kepalanya untuk melihat, ternyata Beno sudah tertidur. Bukan karena bodoh, hanya saja, setiap kali dia bersemangat, dia akan langsung sakit. Tetapi ketika dia bangun, dia tidak berpikir demikian. Dia berlari ke atap untuk melompat. Tapi kebetulan sekali atap itu telah diambil alih oleh pasien lain. Apakah Anda juga akan melompat? Ya, kebetulan sekali bukan? Saya juga datang untuk melompat. Mengapa Anda ingin melompat? Saya menderita fibrosis paru kronis. Saya belum bisa menggabungkan paru-paru selama 3 tahun. 24 jam harus memakai tangki oksigen seperti ini. Aku sudah muak dengan hidup ini. Bagaimana denganmu? Ini aku. Apakah kamu baik-baik saja? Malam berlalu. Keduanya mengobrol dengan gembira. Sehingga mereka lupa bahwa mereka ingin melompat. Keesokan harinya, Beno pergi ke pos kurir rumah sakit. Ditemukan di dalam penuh parsel. Manajer mengatakan kepadanya bahwa semua ini dibayar oleh pasien yang sakit parah dengan kartu kredit. Lagi pula itu bagus. Tidak perlu membayarnya kembali. Kata-kata itu menyadarkannya. Beno sepertinya baru saja tercerahkan. Dia segera menemui pasien yang dia temui tadi malam. Katakanlah, saya punya rencana bunuh diri dengan uang. Apakah Anda ingin ikut? Apa rencananya? Dia akan pergi ke bank untuk meminjam pinjaman. Kita terbagi. Apakah wajahku mudah ditipu? Maksudku, kamu pergi meminjam uang. Sebelum kamu mati, bersenang-senanglah denganku. Kita tidak bisa mati dalam penyesalan. Bukankah itu benar saudara? Tapi kenapa kau tidak meminjamnya? Karena saya pernah memainkan game ini sebelumnya. Saya tidak bisa meminjamnya lagi. Di bawah godaan Beno, Andi seperti ayam dalam sangkar. Dua orang itu pergi ke bank. Dia berhasil mengelabui karyawan untuk meminjam uang. Andi dengan lancar menandatangani kontrak. Kemudian menunggu untuk menerima uang. Tapi tiba-tiba dia tidak tahan ketika dia menandatanganinya. Setelah beberapa saat, saya akan mati. Bu, di mana saudaraku? Ternyata Beno sedang berdiri di luar mall. Dalam benaknya, Beno berencana untuk melanjutkan rencana secara menyeluruh. Tetapi bank tidak mendukung. Kemudian pergi ke pusat perbelanjaan. Dua orang pergi berbelanja di mall. Dan ketika mereka melihat sesuatu yang mahal, mereka mengambilnya. Dia juga ingin memberi pelajaran kepada bos. Beritahu dia betapa jahatnya dunia itu. Setelah membeli banyak barang, keduanya langsung melepas kerugiannya untuk memulihkan modalnya. Setelah menghancurkan pusat perbelanjaan, pergi ke toko perhiasan untuk membeli barang. Menurut Anda apa itu? Sama sekali tidak. Keduanya pergi ke perusahaan persewaan mobil lagi. Sewa mobil paling mahal. Kemudian menjualnya ke pasar gelap. Sama seperti itu. Beli dan jual. Tak lama kemudian tas uang itu penuh. Bahkan tumpah-tumpah. Saya tidak mengerti. Apakah rumah sakit salah mendiagnosis? Saya sekarat. Tetapi bagaimana saya bisa menghasilkan banyak uang? Mereka mengambil uang untuk menyewa mobil sport. Untuk mengalami hasrat akan kecepatan yang belum pernah mereka coba. Namun saat sedang bersenang-senang, Beno tiba-tiba tertidur. Untungnya Andi menamparnya tepat waktu. Menjelang tengah malam, suasana menjadi sepi. Beno tidak punya banyak waktu lagi. Dia mulai merindukan mantan istri dan putrinya. Dia memetik seikat bunga di pinggir jalan. Kemudian lari langsung ke rumah mantan ibu mertua. Begitu melihatnya, sang ibu mengatakan bahwa sang mantan istri telah membawa putrinya untuk menikah. Dia menikah dengan pria berkulit hitam Afrika. Lalu minta dia untuk pergi. Melihat dia hidup dan mati menolak untuk pergi, mantan ibu mertua langsung membuka pintu untuk melepaskan anjing itu.
Beno tidak peduli, tapi sekarang dia sekarat, jadi ini sangat penting. Beno segera berkemas untuk menemui putrinya. Ia menyuruh Andi membagi uangnya. Saya katakan lagi, ini uang saya, jadi apa yang Anda inginkan? Anda membawa saya bersama, tidak ada cara lain. Kita harus pergi bersama, tetapi dia harus membawa beberapa barang. Satu orang membawa koper dan tangki oksigen. Cepat, pelan-pelan, mereka menaiki penerbangan paling mewah. Penerbangan langsung ke Afrika tanpa kembali. Jadi mereka berhati-hati membawa senjata. Ketika mereka sampai di Afrika, mereka tidak terburu-buru mencari Putri Beno. Manfaatkan sedikit waktu untuk berjemur. Selanjutnya panggil dua gadis berkaki panjang. Agar tidak menakuti gadis-gadis itu, Andi tidak memakai tangki oksigen. Jadi dia tidak bisa bertahan lebih dari 2 menit. Dia harus bergegas ke kamar mandi untuk mengatur napas. Keesokan harinya, mereka pergi menyewa mobil lagi. Dalam perjalanan, mereka berhenti di daerah kumuh untuk membeli makanan. Katakan makanan di sini tidak bersih. Anda akan lockout dari dunia jika memakannya. Tetapi Beno tidak menghiraukannya. Hasilnya benar-benar tidak bagus. Tapi tempat ini tidak memiliki toilet. Saat malam hari, di hutan belantara ini, banyak hewan liar akan muncul. Membuat Andi ketakutan. Mulutnya terus-menerus mengoceh. Hal ini membuat Beno risih. Jangan sampai ada yang tidur ya. Kalau begitu, aku akan menemanimu malam ini. Sebagai cara untuk melatih keberaniannya, ia mengemudikan mobil ke lokasi pembangunan. Paksa Andi untuk memanjat menara. Lalu tarik tangki oksigennya ke bawah. Hei, oksigenku. Jika Anda ingin tangki oksigen, ambil sendiri. Tidak ada cara lain. Andi hanya bisa mengabaikannya. Ayo, saya akan menunjukkan sebuah pertunjukan. Untung masih ada satu kaki yang tersangkut. Tapi dia belum jatuh. Tidak peduli berapa banyak teriakan Andi. Beno juga tidak bereaksi. Astaga. Dia mulai jatuh lagi. Andi harus melepas ikat pinggangnya dan mengikat kaki Beno. Begitu saja, kedua orang tersebut menunggu hingga keesokan paginya, untuk diselamatkan oleh para pekerja yang datang bekerja. Karena tidak tidur semalaman, saat mengemudi, Andi tertidur. Anda mengemudi. Saya tidak tahan lagi. Tidurlah. Bantu saya mengurus tangki oksigen. Setengah jam berlalu, dan Andi telah sadar kembali. Tetapi dia terbangun karena sakit perut. Sekarang aku sudah bangun. Aku sudah bangun. Jadi aku akan menyelesaikan kesedihan ini dan kemudian tidur. Tetapi dia menikmati pemandangan di sini. Harus diakui, bahwa Afrika memang lumayan indah. Tunggu. Sepertinya aku baru saja melihat sesuatu. Andi takut buang air besar di celananya. Apa mungkin dia tidak bisa melihatku? Tarik saja celananya dulu. Sial. Dia ditemukan. Ini adalah cara yang benar untuk pergi ke kamar mandi di Afrika. Dan akhirnya itu akan keluar dari bumi. Andi harus memejamkan mata dan menerima nasibnya. Untungnya singa ini hanya menganggapnya sebagai toilet. Dia hanya pipis di wajahnya. Tidak lupa untuk membuang penutup tanah setelah selesai. Harus dikatakan bahwa singa ini lebih sopan daripada Andi. Andi langsung kabur setelah kejadian itu. Dia pergi untuk memamerkan prestasinya kepada Beno. Saya telah melihat singa dengan mata kepala saya sendiri. Setelah saya berpikir, ternyata dia sama seperti kita, Bung. Aku tidak takut lagi. Dia naik ke atap mobil, mengangkat tangannya dan berteriak. Dia juga membuang semua obatnya. Melihat ini, dia sepertinya bukan pengecut lagi. Sekarang dia begitu berani, sehingga dia tidak tahu bagaimana harus takut lagi. Saat mengisi bahan bakar di jalan, seorang anak mencuri uang dari Beno. Beno adalah pencopet yang baik. Orang-orang ini menanyakan usia mereka. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah rekan kerja. Beno juga tidak menjiplak hasil. Tidak lama setelah mereka berangkat, mereka menemukan anak itu berada di mobil. Andi berteriak seperti melihat kakek buyut. Saya pikir, dia tidak takut apapun lagi. Setelah berbicara beberapa saat, diketahui bahwa bocah itu adalah anak tunawisma. Mereka dengan baik hati mengizinkannya untuk tinggal. Ada anak laki